Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'alakum tuflihun. Pada kesempatan ini marilah kita bahas bersama tentang kursus pelaksanaan pranikah yang diselenggarakan oleh Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4. Baik teman-teman mahasiswa, para santri dan yang lainnya, bimbingan keluarga yang diberikan sebelum berlangsungnya perkawinan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimas Islam nomor DJ.11/491 tahun 2009 tentang kursus calon pengantin. Kemudian pada tahun 2013 peraturan tersebut disempurnakan dengan dikeluarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bimas Islam nomor DJ.2-542 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan kursus pranikah. Pada tahun 2009, program bimbingan keluarga ini dikenal dengan istilah kursus catin atau kursus calon pengantin. Namun pada tahun 2013, program ini dikenal dengan sebutan kursus pranikah. Pada dasarnya, kedua program ini memiliki tujuan yang sama, hanya saja teknis pelaksanaannya yang sedikit berbeda. Persamaan ini dapat dilihat dari pengertian akan program bimbingan ini sendiri. Seperti pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kursus calon pengantin, selanjutnya disebut suscatin, adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga. Sedangkan pada Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013 menyebutkan bahwa kursus pranikah adalah pemberian bekal, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dan penumbuhan kesadaran kepada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Pada lampiran bab 1 huruf D Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2013, Abdul Jamil selaku Direktorat Jenderal menjelaskan bahwa tidak hanya remaja usia nikah yang diberikan kursus pranikah, namun semua calon pengantin wajib mendapatkan kursus tersebut, sebab usia yang lebih tua atau tidak remaja lagi bukan jaminan bahwa mereka telah faham akan perihal rumah tangga. Oleh karena itu, semua pasangan pengantin harus mengikuti kursus tersebut. Dari penjelasan itu terlihat bahwa kalaupun sebutan sedikit berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Oleh karenanya, untuk penjelasan berikutnya hanya akan disebutkan kursus pranikah dan akan dijelaskan pula jika ada perbedaan dengan suscatin. Kursus pranikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, dan rahmah serta menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun yang berwenang untuk melaksanakan kursus pranikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau BP4. BP4 adalah badan atau lembaga atau organisasi yang bersifat resmi atau semi resmi ya, yang bernaung di bawah Kementerian Agama yang bergerak dalam bidang pemberian nasihat perkawinan, perselisihan, dan perceraian. Demikian menurut Harun Nasution et al. Ensiklopedia Islam, Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian, Jakarta, Departemen Agama RI 1993 halaman 212.
Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan yang berusaha dalam bidang penasehatan perkawinan dan penurunan angka perceraian dengan status sebagai badan semi resmi. Menurut Jubaidah Muhtar, sebagai yang dikutip oleh Ahmad Faisal dalam skripsinya, ada beberapa hal yang mendorong lahirnya BP4, antara lain pertama, tingginya angka perceraian, kedua, maraknya perkawinan di bawah umur, dan tiga, poligami yang tidak sehat atau sewenang-wenang. Dan ia menegaskan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban dari perceraian yang dilakukan, dan ada pula istri yang tidak mendapat kejelasan statusnya, tidak dicerai namun tidak juga mendapatkan nafkah, karena suami pergi meninggalkan keluarganya tanpa pesan dan peninggalan apapun. Demikian menurut Ahmad Faisal efektivitas BP4 dan perannya dalam memberikan penataran atau bimbingan pada calon pengantin. Studi pada BP4 KUA Kecamatan Kembangan, Kota Madia, Jakarta Barat. Skripsi ini publikasi online Jakarta Walsasya, Konsentrasi Peradilan Agama 2007 halaman 17. Kemudian BP4 ini sebagai penyelenggara kursus perkawinan. Kursus pranikah merupakan program yang memberikan nasihat atau pelajaran berkaitan dengan perihal rumah tangga. Dan BP4 sebagai konselor perkawinan yang melaksanakannya bagi setiap calon pasangan suami istri. Jika dilihat dari segi penasihat perkawinan, sejak zaman Rasulullah SAW telah ada kegiatan pemberian nasihat, bahkan hukum terkait perihal keluarga. Sebagaimana yang banyak kita dapati dalam riwayat-riwayat hadis, antara lain dari Aisyah radhiyallahu an, ia berkata, Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan, menemui Rasulullah SAW seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir atau pelit, tidak memberikan nafkah kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku, kecuali dari apa yang aku ambil dari hartanya tanpa pengetahuannya. Apakah aku berdosa akan hal itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah dari hartanya dengan cara yang ma'ruf, dengan secukupnya untukmu dan anak-anakmu." Hadis muttafaq alaih. Ini dalam Ibnu Hajar al-Asqalani, Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum, terjemahan Khalifatur Rahman dan Khair Khairuddin, Jakarta, Gema Insani 2013 halaman 504. Namun yang membedakan adalah pada masa Rasulullah SAW, orang yang datang untuk mengadu permasalahan yang dialami dan menanyakan bagaimana hukum atau solusinya, lalu Rasulullah memberikan jawaban. Dan ada pula yang tanpa ditanya Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada orang yang hendak menikah. Sedangkan BP4 sebagai penyelenggara kursus pranikah merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah yang mengupayakan pemberian pemahaman tentang perihal kehidupan rumah tangga yang dilakukan sebelum terjadinya perkawinan sebagai persiapan kematangan bagi para calon pengantin agar tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan di kemudian hari. Dalam upaya meningkatkan peran serta BP4 ini dapat berfungsi sebagai penyelenggara sebagaimana halnya badan atau lembaga swasta lainnya. Karena BP4 sesuai keputusan Munas ke-14 tahun 1999 menjadi organisasi yang mandiri, profesional dan mitra kerja Kementerian Agama, sehingga BP4 sama kedudukan dan fungsinya seperti organisasi lainnya. BP4 tidak lagi menjadi lembaga semi resmi pemerintah yang berbasis pada dua kaki, yaitu pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, badan atau lembaga penyelenggara kursus termasuk BP4 harus mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama. BP4 memiliki tanggung jawab penuh dalam menyukseskan penyelenggaraan kursus pranikah.
Karena selain telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama sebagai penyelenggara kursus tersebut, BP4 juga merupakan satu-satunya badan yang berfungsi menjalankan tugas di bidang penasehatan perkawinan guna menekan angka perceraian di Indonesia. Materi yang diajarkan atau diinformasikan kepada peserta kursus pranikah dapat dikelompokkan menjadi 3, dasar, inti, dan penunjang. Adapun materi dasar meliputi fikih munakahat, peraturan perundang-undangan tentang perkawinan dan pembinaan keluarga, prosedur perkawinan, serta nilai-nilai karakter bangsa. Sedang materi inti meliputi pembahasan tentang pelaksanaan fungsi-fungsi keluarga, merawat cinta kasih dalam keluarga, manajemen konflik dalam keluarga, psikologi perkawinan dan keluarga, serta kesehatan reproduksi pasangan suami istri. Dan yang menjadi pembahasan dalam materi penunjang adalah buku saku Membina Keluarga Bahagia, majalah perkawinan dan keluarga BP4, serta kisah-kisah kasus keluarga. Sedikit berbeda dengan materi yang terdapat dalam Peraturan Dirjen Bimas Islam tahun 2009. Materi kursus Catin ini meliputi pertama, tata cara dan prosedur perkawinan, 2, pengetahuan agama, 3, peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga, 4, hak dan kewajiban suami istri, 5, kesehatan reproduksi, 6, manajemen keluarga, dan 7, psikologi perkawinan dan keluarga. Demikian teman-teman tugas utama BP4 dan kursus Catin atau kursus calon pengantin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.